belajar mata pelajaran fisika. Tapi sebelumnya Ibu mau satu orang dulu kita memimpin doa sebelum kegiatan belajar dimulai. Siapa yang memimpin doa? Mari silakan memimpin doanya dulu. Teman-teman kita berdoa sebelum belajar. Doa mulai. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama apa? Menjelaskan konsep hubungan resmi. Yang kedua? Jadi kita akan menganalisis apa yang menyebabkan benda mengalami terapung, layak, dan gelap. Yang ketiga apa? Menganalisis penerapan hukum Archimedes pada benda terapung, layak, dan gelap. Jadi kita akan tahu apa saja yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan konsep Archimedes, yaitu benda terapung, layak, dan gelap. Yang keempat, Membuat proyek. membuat proyek. Kalian akan membuat sebuah proyek sederhana yang berkaitan dengan hukum Archimedes. Kemudian yang kelima, Melakukan presentasi proyek. jadi itu adalah finalnya kalian akan presentasi dari proyek yang sudah kalian buat, ya. Sudah dilihat videonya? Jadi tadi adalah tampilan dari prinsip kerja apa? Sekarang kalian pernah lihat kapal biasa nggak? Kapal itu kalau di atas air dia Ngapung. kapal itu berat nggak? Berat. Kenapa kapal yang berat bisa mengapung di
air. Sedangkan batu kalau kita lempar ke dalam air dia akan berat batu atau berat kapal selam? Berat batu atau kapal? Kapal. Tapi kapal tenggelam nggak? Tidak. Kenapa? Nanti ya, itu kalian jawab setelah kalian mengisi LKPD. Jadi ada satu pertanyaan dari Ibu. Ketika kapal yang beratnya berton-ton dibandingkan dengan satu buah batu, batu kalau dilemparkan dia akan tenggelam. Sedangkan kapal yang beratnya berton-ton di atas air dia tidak akan tenggelam. Jadi nanti kalian akan jelaskan mengapa hal itu terjadi di LKPD. Nah sekarang kalian sudah duduk berkelompok. Kelompok ini kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Dan nanti dibagikan LKPD-nya di kelompok kalian masing-masing. Dilihat terlebih dahulu. Kalian perhatikan LKPD-nya. Setelah yang ada LKPD, kalian lihat di situ, isi dulu nama anggota kelompoknya. Yang pertama, isi dulu nama anggota kelompoknya. Kemudian yang kedua, baca tujuan dan petunjuk. Silakan dilanjutkan kembali diskusinya mengenai pertanyaan yang ada di LKPD ya. Ibu kasih kalian waktu 10 menit untuk menyelesaikan pertanyaan yang ada di LKPD. Diskusikan dengan teman-teman kelompoknya. Pertanyaan nomor 1, 2, 3, kemudian 1 pertanyaan di awal video Ibu tampilkan. Satu kok hukum Archimedes. Hukum Archimedes kok di mana nih para? Sudah. Cek kembali LKPD-nya, kita lihat dari awal bahwa di sana ada perencanaan alat dan bahan. Alatnya sudah ditentukan apa saja. Kelompok 1 alatnya apa saja? Berarti kalian menggunakan melalui smartphone ya. Kelompok 2 menggunakan apa? Smartphone juga. Kelompok 3, kelompok 4. Oke, berarti semua kelompok dalam membuat alat nanti menggunakan smartphone. Kemudian untuk desain proyek, kelompok 1, coba angkat desain proyeknya kelompok 1. Kelompok 2. Oke, kelompok 3 desain proyeknya. Kelompok 4. Oke. Jadi kalian udah punya desain atau gambaran proyeknya ya. Nanti di rumah tinggal disempurnakan, kalian buat sebagus dan semenarik mungkin. Oke?
Benda atau poster. Kelompok 1 apa? Poster. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke. Kelompoknya memilih poster, semuanya poster berarti, tapi temanya sama yaitu hukum Archimedes. Silakan kalian lihat berapa alur pembuatannya di LKPD yang ada di belakang. Membuat poster. Baca tujuan, tentukan alat dan bahan yang kalian akan gunakan. Kemudian kalian desain bersama anggota kelompoknya di kolom yang ada di bawah. Oke ya? Kalian desain. Kemudian setelah selesai kalian perencanaan pembagian tugas, kemudian kalian susun jadwal, kemudian kita akan maju presentasi setelah proyeknya selesai di pertemuan selanjutnya. Sekarang silakan diskusikan dengan teman kelompoknya terkait desain proyek yang akan kalian buat. Buat di sini ya. Oke, silakan kalian diskusikan. Tentukan dulu temanya apa terkait. Aku bisa pakai gambar, kalau bisa gambar, atau gambar bisa. Kalian apa sih yang posisi itu? Apakah tinggi gambar? Apakah gambar sama? Ini ya, apa sih kalau gambar dulu. Dikasih space kotak. Sampelnya kelompok 1, Ibu mau dengar tugas, nama anggota dan tugasnya, oke? Untuk ini tugasnya mendesain poster, Oke. Farel menyanyi poster, Juani finishing poster, Habib moderator dan Yasir presentasi. Oke. Berarti satu kelompok aja Ibu ambil sampel yang lain sama Ibu rasa ya. Oke. Jadwalnya minggu keberapa proyeknya akan ditampilkan minggu keberapa? Minggu ke-1 siap? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Sepakat ya? Kita akan presentasikan di minggu ke-1. Berarti kita pertemuan keduanya di hari Rabu. Oke? Kemudian langkah-langkah pengerjaan proyeknya nanti kalian bisa
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak sekalian, selamat siang. Hari ini kita akan melanjutkan proyek dan pembelajaran kita pada minggu kemarin. Semuanya sudah siap? Siap, Bu. Oke. Kemarin Ibu minta apa? Membuat poster. Poster ya. Kelompok 1 posternya tentang apa? Boleh diangkat posternya? Oke ya. Kelompok lain terlihat hasil dari kelompok 1. Oke. Kelompok 1 tentang kapal selam. Kelompok 2 tentang Pasar aku. pasar abu. Terlihat? Terlihat. Kelompok 3 Tentang balon udara, Bu. oke, terlihat? Terlihat. Kelompok 4 Penerapan hukum Archimedes pada jembatan ponton. ada jembatan. Oke, berarti semuanya sudah selesai ya melaksanakan proyek. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu untuk semua kelompok. Oke, kalau semuanya sudah membuat proyek, jadi hari ini kalian akan menampilkan apa yang sudah kalian kerjakan dan apa yang sudah kalian buat, bisa sudah kalian kerjakan dan apa yang sudah kalian buat bersama anggota kelompoknya masing-masing. Dimulai dari kelompok berapa dulu yang mau mempresentasikan? Kelompok berapa? Kelompok 1 atau 2 atau 3 atau 4? Silakan. Kelompok 2, Bu. Kelompok 2. Oke, kelompok 2 silakan. Ya. Mau maju atau di tempatnya masing-masing? Di tempat. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang balon udara. Konsep balon udara menggunakan hukum Archimedes. Balon udara merupakan teknologi terbang pertama yang menerapkan konsep fluida statis dengan menggunakan prinsip Archimedes, di mana gaya apung yang bekerja pada benda yang dimaksud dalam fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkannya. Cara kerja balon udara. Contoh penerapan hukum Archimedes dapat terlihat dari balon udara yang dapat melayang di udara. Sebab udara pada balon udara yang dipanaskan akan membuat massa jenisnya menjadi lebih kecil dibandingkan massa jenis udara di sekitarnya atau atmosfer. Hukum yang digunakan balon udara. Hukum yang digunakan balon udara yaitu melayang. Benda melayang dalam zat cair jika massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair dan gaya tekan ke atas sama dengan berat benda. Posternya tentang apa tadi? Balon udara. Balon udara yang menerapkan hukum Archimedes. Kita kasih tepuk tangan dulu. Untuk kelompok 2 ada yang mau memberikan tanggapan? Ada yang mau memberi tanggapan? Silakan. Tidak boleh. Kita lanjutkan ke presentasi kelompok lain. Oke, kelompok berapa lagi yang mau mempresentasikan? Kelompok 1. Oke, kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mengambil contoh dari kapal Alu Goro, kapal dari Indonesia, buatan Indonesia. Kapal selam menggunakan prinsip Archimedes dan hukum Boyle. Terapung dan tenggelam kapal selam tergantung pada daya apung kapal. Daya apung kapal dikendalikan oleh tangki pemberat yang ditemukan di antara lambung dalam dan luar kapal selam. Jika rongga katup atas dan katup bawah kapal selam dibuka, udara dalam rongga kapal tersebut akan keluar dan air akan masuk. Alhasil, kapal selam menjadi berat, kemudian kapal selam mulai tenggelam. Katup ditutup pada saat mencapai kedalaman yang ditentukan. Di saat itu pula kapal selam terapung dengan
ke permukaan air dalam rongga terisi udara, kapal akan mengalami gaya apung yang dapat menyamakan berat kapal selam tersebut sehingga kapal selam akan naik dan mengapung di permukaan. Tampilkan posternya. Cukup dari saya, sekian, terima kasih. Oke. Poster dari kelompok 2 adalah penerapan hukum Archimedes yang diterapkan pada kapal selam. Oke, jadi kelompok 2 sudah menampilkan presentasinya. Ada yang mau menanggapi? Cukup? Saya akan mempresentasikan tentang teknik kerja pasar apung yang menggunakan hukum Archimedes. Sebuah kapal bisa mengapung karena memiliki massa jenis kapal yang lebih kecil. Hal ini dikarenakan kapal memiliki ruang luas beserta rongga udara yang menjadikan volume menjadi besar dan mengakibatkan massa jenis lebih menjadi kecil. Konsep ini akan memunculkan 3 kemungkinan, yaitu 1. Bagaimanapun suatu benda memiliki massa jenis lebih kecil dibandingkan cairan alias benda tersebut akan mengapung. Apabila massa jenis benda sama dengan fluida, maka benda akan melayang. Bagaimanapun massa jenis benda lebih besar dibandingkan massa jenis fluida alias benda akan tenggelam. Aktivitas pada pasar apung tidak hanya menjadi atraksi wisata, tetapi juga merupakan pusat perdagangan yang menjadi penting bagi masyarakat setempat. Para pedagang menggunakan perahu tradisional mereka untuk menjual berbagai produk seperti hasil pertanian, ikan, rempah-rempah, dan kerajinan tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi tampilan presentasi dari kelompok berapa? 3. Tentang apa tadi? Konsep pasar apung. Jadi hukum Archimedes itu dimanfaatkan untuk kegiatan jual beli berupa pasar. Ada yang mau menanggapi? Cukup? Oke, kita lanjutkan ke presentasi kelompok berikutnya. Kelompok berapa lagi? Kelompok terakhir ya, kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan penerapan hukum Archimedes pada jembatan ponton. Apa itu jembatan ponton? Jembatan ponton atau jembatan terapung adalah jembatan ngambang yang disandarkan ke semacam ponton untuk menyangga landasan jembatan dan beban dinamis di atasnya. Jembatan ponton biasanya merupakan bangunan temporer, walaupun ada juga yang dipergunakan untuk jangka waktu yang lama. Cara kerja, jembatan ponton merupakan jembatan yang dibuat berdasarkan prinsip benda terapung. Drum-drum tersebut harus tertutup rapat sehingga tidak ada air yang masuk ke dalamnya. Jembatan ponton digunakan untuk keperluan darurat. Apabila air pasang jembatan naik, jika air surut, maka jembatan turun. Jadi tinggi rendahnya jembatan ponton untuk dipasang surutnya air. Fungsinya untuk menyeberangi perairan yang dianggap tidak ekonomis untuk membangun sebuah jembatan yang digantungkan pada dermaga. Sekian presentasi dari saya. Kelompok terakhir tentang apa tadi? Jembatan ponton. Jadi pemanfaatan hukum Archimedes juga bisa digunakan untuk jembatan ponton. Oke, ada yang mau menanggapi kelompok lain? Tidak. Kalau tidak ada, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke ya, terima kasih untuk hasil proyek yang kalian buat dan sudah kalian tampilkan. Semuanya bagus-bagus dan semuanya menarik dan semuanya juga merupakan penerapan dari hukum. Baik, karena tidak ada tambahan dari teman-temannya sekalian, berarti dapat kita simpulkan bersama-sama bahwa hukum Archimedes itu bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya apa tadi? Pasar apung. Kemudian jembatan ponton. Kemudian
Oke. Baik, itu tadi hasil presentasi dari kalian. Kemudian kita akan menyimpulkan apa yang sudah kalian pelajari di pertemuan pertama dan hari ini. Siapa yang akan menyampaikan kesimpulan pertama pada hari ini? Oke, silakan. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kami bisa memahami apa saja yang bisa dimanfaatkan dari adanya hukum Archimedes, di antaranya pasar apung, jembatan ponton, dan pengaplikasian hukum Archimedes. Oke, jadi menurut kelompok 2 kesimpulannya adalah mereka bisa mengetahui apa saja yang bisa dimanfaatkan dari hukum Archimedes. Ada kesimpulan lain? Oke, Ani. Baiklah, kesimpulannya adalah hukum Archimedes adalah hukum yang menyatakan bahwa setiap benda yang sebagian atau seluruhnya terendam dalam zat cair mempunyai gaya dorong ke atas yang disebut gaya apung. Di dalam Archimedes berarti ada 3 gaya yang kita ketahui. Ada gaya apa lagi? Apa saja? Tenggelam. Kemudian melung dan oke ya. Jadi itu adalah pembelajaran kita 2 hari ini terkait hukum Archimedes. Kalian sudah membuat proyek. Dengan membuat proyek, harapan ibu kalian untuk memahami lagi apa yang dimaksud dengan hukum Archimedes. Kemudian pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari juga apa. Sekarang refleksi dari pembelajaran kita hari ini, menurut kalian bagaimana proses pembelajaran kita pada hari ini dan pertemuan yang kemarin? Kelompok 1 cukup menyenangkan? Cukup, Bu. Kelompok 4? Cukup. Oke, kita tepuk tangan dulu. Sebelum kita akhiri, Ibu mau kalian mengisi dulu seperti biasa asesmen untuk penilaian pedagogi. Nanti Ibu kasih waktu kalian 15 menit. Sudah untuk kelas 11 IPA 3, terima kasih hari ini kita sudah menyelesaikan salah satu materi kita yaitu hukum Archimedes. Dengan pertemuan pertama kemarin kalian sudah mendalami materi, kemudian kalian membuat proyek, dan hari ini kalian menampilkan proyek kalian masing-masing. Ibu ucapkan terima kasih dan kita berikan tepuk tangan untuk semua kalian. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Dipimpin oleh siapa membaca doanya? Dipimpin siapa? Oke, pada Ibrahim, silakan. Dan teman-teman, kita berdoa menurut